Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kembali kita lanjutkan. Kita masih di muqaddimah di perkataan muallif ad-durusu ma'qudatun warrukabu ma'kufatun. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan di muqaddimahnya bahwasanya di antara pemandangan yang menenangkan hati di zaman ini adalah banyaknya halaqah-halaqah ilmu. Ad-durusu ma'qudah, ya, pelajaran-pelajaran ilmu diadakan, warrukabu ma'kufah, dan lutut-lutut para tulabul ilmi ya duduk bersimpuh di dalam majelis-majelis tersebut. Yang dimaksud dengan al-uquf itu adalah al-iqamah, ya, menetapi sesuatu, tetap ya di dalam sesuatu, itu namanya al-uquf. Ya. Wa minhu qaluhu ta'ala ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun ay muqimuna 'alaiha labisuna 'indaha. Di antaranya perkataan ya Nabi Ibrahim, ma hadhihi at-tamathil, ya, apa berhala-berhala ini yang kalian ya tinggal di sampingnya atau kalian yang menetapinya. Maksudnya akifun di situ mereka tetap berada di samping berhala tersebut. Ya, tinggal di situ, ya mengadakan perayaan di situ. Ya. Baik. Walaysa akfur rukabi wasfan li harakatiha. Ya, diamnya ya ar-rukab ya, atau tertahannya lutut-lutut itu laisa wasfan li harakatiha. Itu berarti bukan sifat untuk pergerakan lutut. Ya, kalau dikatakan lutut itu makuf, maksudnya lutut itu menetap, ya tertahan, itu maksudnya lututnya berarti tidak bergerak. Bal tusafu harakatuha biqaulihim saniyur rukab. Tapi kalau dikatakan saniyur rukab, nah itu artinya lutut yang bergerak. Nah, berarti orang yang berjalan. Nah, itu dinamakan sanyu ar-rukab, pergerakan lutut. Ya, kalau kita berjalan kan lutut itu gerak. Itu namanya saniyur rukab. Tapi kalau dikatakan akfur rukab, itu artinya dia berarti nggak bergerak, diam. Kalau dikatakan fulan fi akfir rukab, artinya fulan la yataharrak, nggak bergerak dia. Kalau dikatakan fulan fi saniyir rukab, nah itu berarti dia bergerak. Ya, entah dia safar sebagainya. Ya. Misalkan tanya kepada Zul fulan bin fulan, hal huwa fi akfir rukab atau fi saniyir rukab? Nah, kalau Zul mengatakan saniyir rukab, berarti dia sedang tidak di rumah, entah safar sedang kemana. Ya. Tapi kalau dia mengatakan akfur rukab, berarti lagi di rumah, ya, diam di tempat aslinya. Qala Ziyad bin Wasil as-Sulami, ya nafisan syarral ahaditsil kadhib yakfika min inakhatin saniyur rukab. Ya, sebagaimana disebutkan dalam syair ada kata saniyur rukab di situ, ya nafisan syarral ahaditsil kadhib. Wahai orang-orang yang menghembuskan keburukan berita-berita dusta, yakfika min inakhatin saniyur rukab. Ya, ya, cukuplah ya engkau itu untuk inakhah. Inakhah itu menderumnya unta atau menderum. Ya, unta kalau sedang tidak bepergian itu lagi menderum namanya. Ya, jadi pernah dengar hadis yang mengatakan kita dilarang untuk ya menderum seperti menderumnya unta. Ya, maksudnya ketika sholat turun dari tidal menuju sujud itu jangan menderum seperti unta turun gedeblok gitu ya. Itu dengan lutut duluan. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang cara menderum yang benar atau cara turun yang benar. Baik. Jadi inakhah itu artinya menderumnya unta dari berdiri menjadi duduk. Itu bisa bayangkan ya gimana unta lagi duduk gitu. Itu namanya menderum. Nah, jadi perkataan Ziyad di sini artinya adalah wahai orang-orang yang suka menyebarkan berita dusta, berhenti. Ya, menderumlah maksudnya, berhentilah ya. Yakfika min inakhatin san yurukab. Diamlah ya. Jadi apa namanya? Gerakan lututmu tapi jangan apa namanya? Berhenti untuk menyebarkan berita-berita tadi. Ibaratnya dia disuruh menderum ya. Menderumlah engkau dari menyebarkan berita-berita dusta tadi. Baik. Wa qala aidan al-asyakhu yanziluna durar al-ilmi. Ya, kata Syekh menyebutkan tentang fenomena ilmu ini. Tadi dikatakan ilmu itu banyak majelis ilmu, kemudian para tulabul ilmi juga banyak. Kemudian ya fenomena selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh adalah
al-asyakh, para masyayikh, yansilun, ya, yansilun, nasala yansilu itu artinya yastakhrijun, ya, istakhraja yastakhriju. Para syekh mengeluarkan duroral ilmi, mutiara-mutiara ilmu, ya. Ay yastakhrijunaha, yansiluna duroral ilmi, mana yastakhrijuna duroral ilmi. Wa minhu qauluhum nasalal kinanah wa hiya al-wi'a alladhi tuhmalu fihi sihamur rami. Ya, nasalal kinanah, ya, al-kinanah, ya, idza stukhrija ma fiha minan nabal wasiham kila nasalal kinanah. Jadi kalau dikatakan nasalal kinanah itu artinya dia mengeluarkan apa yang berada di dalam, ya, an-nasal tadi. Itu apa nasal kinanah? Nasal kinanah itu maksudnya, ya, wadah untuk menaruh apa namanya? Anak panah. Ya. Jadi anak panah itu kan antum tahu ya, kalau orang bawa anak panah itu kan pakai wadah dia, ya. Pakai tabung begitu yang diikat di belakang punggungnya itu. Nah, itu namanya nasalal kinanah. Jadi kalau orang dikatakan fulan nasalal kinanah, itu artinya fulan mengeluarkan anak panah dari wadahnya. Baik. Jadi nasala itu artinya mengeluarkan. Sebagaimana antum mengeluarkan anak panah dari dalam wadahnya. Fan nasal huwa al-istikhraj. Tsumma dzakara al-musannifu anna min al-ihsan ila multamisil ilmi irsyadahum ila sirri hiyazatihi. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya di antara bentuk kebaikan kepada para pencari ilmu adalah kita menunjuki mereka kepada rahasia mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita ingin berbuat baik kepada tulabul ilmi, caranya adalah salah satunya dengan mengajarkan kepada mereka cara atau rahasia dalam mencari ilmu. Bukan hanya kita mengajarkan ilmu kepada dia, tapi kita ajarkan gimana cara mendapatkan ilmu. Gitu. Istilahnya belajar, cara belajar. Ya. Jadi bukan hanya belajar, tapi juga kita pelajari cara belajar yang benar, ya, agar hasilnya maksimal, agar tidak menyia-nyiakan waktu. Baik. Kemudian saya menyebutkan gimana cara atau rahasia mendapatkan ilmu itu. Wa huwa ta'zimul ilmi wa ijlaluhu, yaitu dengan memuliakan dan mengagungkan ilmu. Fanailu multamisil ilma fanailu multamisil ilmi bughiyatahu minhu marhunun bi qadri ta'zimihi lahu. Maka pencapaian para pencari ilmu terhadap target-target tujuannya marhunun, ya, tergadaikan dengan kadar pemuliaannya terhadap ilmu. Jadi seberapa besar kadar pemuliaannya terhadap ilmu, sebesar itulah dia mendapatkan targetnya. Ya, target seorang penuntut ilmu apa? Mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, kan. Berapa banyak ilmu yang antum dapatkan itu tergantung seberapa banyak antum memuliakan ilmu. Gitu. Ya. Faman 'azzamal ilma hazahu wa nalahu. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka dia akan mendapatkan dan memperoleh ilmu. Wa man lam yubali bihi wala 'arafa qadrahu hujiba anhu. Barang siapa yang tidak peduli dengan pemuliaan ilmu dan tidak mengetahui keagungan ilmu, hujiba anhu, maka dia akan terhijab, terhalang dari ilmu. Wa a'wanu syai'in lil wusuli ila ta'zimil ilmi huwa ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Dan cara yang paling mudah, cara yang paling membantu kita untuk sampai kepada pemuliaan ilmu, yaitu mengenali ma'aqid ta'zimihi. Kita mengenali pilar-pilar atau poin-poin pemuliaan ilmu. Ya, kalau antum lihat kalung itu kan susunannya apa namanya, mutiara-mutiara yang dirangkai jadi satu kalung. Ya, jadi satu butir mutiara itu satu ma'aqad, ya, namanya ma'aqid. Nah, jadi kalung dengan mutiara yang banyak itu makan ma'aqid. Ya, jadi kalau kita ingin memuliakan ilmu, maka kita harus tahu ma'aqid ilmu ini atau ma'aqid ta'zimil ilmi. Nah, berarti ma'aqid ta'zimil ilmi artinya al-usul al-muhaqqiqatu 'azamatal ilmi fil qalbi. Dasar-dasar yang merealisasikan pemuliaan ilmu di dalam hati. Kalau antum paham dasar-dasar ini, maka antum akan bisa menerapkan pemuliaan terhadap al-ilmu. Ya. Baik.
Wa fi hadhihi risalati dzikru 20 ma'qidan min ma'aqid ta'dhimil ilmi ala wajh mutawassitin bainal ijaz wal itnab. Maka di dalam risalah ini beliau menyebutkan kitabnya dengan risalah, risalah ta'dhimil ilmi. Ya. Di dalam risalah ini akan beliau sebutkan 20 ma'qid, ya, 20 ma'qid dari ma'aqid ta'dhimil ilmi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang menyampaikan dengan cara pertengahan, ya, antara ijaz dan itnab. Ya. Ya, ijaz itu maksudnya ringkas sekali, itnab itu maksudnya lebar sekali. Ya, jadi beliau tengah-tengah, ya, tidak membahas secara melebar karena kitabnya tidak terlalu banyak juga, tidak juga membahas secara ringkas sekali. Fal muradu huna at-tabsirah wa tadhkir wa qalilun yabqa fa yanfa khairun min katsirin yulqa fa yarfa. Baik. Jadi yang kita inginkan di sini kata Syekh, tujuannya adalah untuk menyampaikan tabsirah. Tabsirah itu ilmu, tadhkir itu pengingat. Ya, tabsirah itu ta'lim, ya, pengajaran. Tadhkir itu ya pengingat. Ya. Jadi risalah yang singkat ini dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu, entah dia levelnya berada di mana. Ya, kalau dia adalah orang penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu level awal, pemula, maka kitab ini bagi dia adalah seperti tabsirah. Ya. Nah, bagi penuntut ilmu yang sudah senior, maka kitab ini bagi dia adalah tadhkir, gitu maksudnya. Paham ya? Wa qalilun yabqa fa yanfa. Sesuatu yang sedikit dan tetap ada, ya, dan bermanfaat, ya, khairun min katsirin yulqa fa yurfa. Itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang banyak akan tapi dibuang kemudian. Ya, kita mengasih sesuatu kepada orang lain, benda, sesuatu yang sedikit tapi itu bermanfaat bagi dia, lebih baik daripada memberikan banyak hal. Kita kasih dia banyak hal tapi tidak bermanfaat. Baik. Fa innan nufusa tashrufu biqadri ma tudrik. Kaidah, kalimat yang bagus sekali, perhatikan. Jiwa itu tashrufu, menjadi mulia, biqadri ma tudrik, sesuai dengan takaran yang ia ketahui. Maksudnya apa? Jiwa seseorang, ya, itu ada dua kemungkinan. Naik ke atas menjadi mulia atau turun ke bawah menjadi hina. Ya. Dan jiwa manusia akan naik ke atas menjadi mulia, ya. Penyebabnya apa? Atau apa yang menyebabkan dia bisa naik menjadi banyak kemudian menjadi mulia? Yaitu biqadri ma tudrik, sesuai dengan kadar hal yang ia ketahui. Semakin banyak ia mengetahui ilmu, maka semakin mulialah jiwanya, gitu ya. Jadi ilmu ini ibarat tangga yang akan menaikkan jiwa seseorang menjadi ke atas terus, semakin mulia sesuai dengan banyaknya ilmu yang ia ketahui. Wala yuhmadul ilmu bimujarradil basti wal ittisa' bal yuhmadu biiktimalil madarik wa husul intifa'. Orang mencari ilmu, ya, kemudian mendapatkan ilmu yang luas, tidak kita puji karena luasnya ilmunya. Paham maksudnya? Bal yuhmadu biiktimalil madarik, akan tetapi kita puji seseorang dengan sempurnanya penguasaan dia terhadap ilmu itu dan manfaat yang didapatkan dari ilmu tadi. Paham maksudnya? Ya, jadi ada orang mendapatkan ilmu yang banyak, tapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari ilmu tersebut. Ada orang mendapatkan ilmu yang sedikit, tapi sedikit itu semuanya kepake. Paham ya? Maka itu lebih baik kata Syekh daripada orang yang dapat ilmu banyak tapi ya tidak bermanfaat. Ini namanya iktimalil madarik, ya, sempurnanya penguasaan terhadap ilmu. Ya, sempurnanya penguasaan terhadap ilmu itu akan melahirkan apa? Al-intifa. Al-intifa inilah yang merupakan goyah, tujuan dari menuntut ilmu. Jadi tujuan menuntut ilmu bukan untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tapi untuk mendapatkan intifa sebanyak-banyaknya. Ya. Wa maqsudus syariah naf'ul khalqi bil haqqi. Dan yang dimaksudkan dengan intifa, memberikan manfaat, itu adalah memberikan manfaat kepada manusia dengan kebenaran. Ya, memberitahukan kepada mereka hal-hal yang benar. Wa tashqiqul mabani rubbama hala duna jiyadil ma'ani. Fa inna radda ma yuntafa'u bihi ila kalamin jami'in awqa'u fin nufusi wa aktsar naf'an min basil qawli fiha.
wa tashqiqul mabani rubbama hala duna jiyadil ma'ani. Ya. Tashqiq al mabani, ya, bangunan-bangunan, ya, yang ditashqiq, ya, bisa jadi itu akan menghalangi tersampainya jiyadil ma'ani. Yaitu bayangkan badan kita ini adalah mabani. Kemudian ilmu itu adalah ma'ani. Jadi kalau mabani kita ini tashqiq, ya, pecah atau rusak, ya, maka itu akan menghalangi tersampainya makna-makna yang baik. Tashqiqul mabani rubbama hala duna jiyadil ma'ani. Ya, apa maksudnya ini? Ya, tashqiq itu artinya bangunan, tashqiqul mabani itu bangunan yang bolong-bolong maksudnya. Bangunan yang bolong-bolong itu akan menghalangi tersampainya makna-makna yang baik tadi. Jiyadil ma'ani, yang bermakna al-ma'ani al-jayyidah. Ya, al-ma'ani al-jayyidah lan tasila ila qalbin, ya, fihi tashqiq atau fiha tashqiq. Baik. Wadihna? Fa inna radda ma yuntafa'u bihi ila kalamin jami'. Ya. Kita istilahnya membalas atau memberikan manusia dengan sesuatu yang kalamin jami' au fin nufus, ya. Kita menyampaikan ilmu dengan ucapan yang jami', ucapan yang mengandung banyak hal, banyak ilmu, serta memberikan pengaruh di dalam jiwa, ya, itu lebih banyak manfaatnya daripada kita ngomong panjang lebar. Ya, apa makna auqa fin nufus? Auqa fin nufus itu, ya, lebih kuat pengaruhnya bagi jiwa. Jadi dia masuk ke dalam hati dan memberi pengaruh, gitu. Jadi ucapan yang ringkas tapi memberi pengaruh bagi hati seseorang itu lebih bermanfaat daripada ucapan yang lebar, panjang lebar tapi tidak ada pengaruhnya. Ngerti ya? Jadi patokannya kepada apa? Ada apa tidak pengaruhnya? Ya, bukan kepada panjang apa lebarnya ucapan. Ini kata saya di sini. Karena banyak orang-orang yang jahil menghukumi, ya, banyaknya ilmu dengan banyaknya ucapan. Ini salah. Ya, banyak atau tidaknya ilmu itu dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan. Kita lihat kitab-kitab para ulama zaman dulu. Jarang ada kitab-kitab yang panjang lebar kan. Ya, Arba'in An-Nawawiyah misalkan, tipis sekali itu kan, cuma 40 sekian hadis. Ya. Ya, tapi pengaruhnya luar biasa besar bagi orang yang mempelajarinya. Ada juga kitab-kitab yang besar, ya, pengaruhnya sedikit. Ya, begitu. Jadi patokannya bukan kepada banyaknya ucapan, tapi patokannya kepada tersampaikan apa tidak makna yang banyak tadi. Ya. Wasairu alal usulil madhkura fi hadhihi risalah jaddatun syar'iyyah. Maka menempuh, ya, pondasi-pondasi yang akan disebutkan di dalam kitab ini nanti, ada 20 pondasi nanti. Ya, kalau kita menempuh 20 pondasi yang akan beliau sampaikan di sini, ya, maka kita dikatakan telah menempuh jadatun syar'iyyah. Jadah syar'iyyah artinya jalan syariat. Wa tariqatun sunniyatun saniyah, itu adalah jalan sunnah, ya, as-saniyah, jalan sunnah yang mulia. Wa hajrun nasi laha sayyaraha indahum guluwan wa tanattu'an. Orang yang menghajar atau, ya, hajar itu secara bahasa kan artinya boikot, ya. Orang-orang yang memboikot jalan ini atau pondasi-pondasi yang akan kita sampaikan. Maksudnya apa memboikot di sini? Ya, memboikot jalan-jalan yang 20 ini. Maksudnya tidak mempelajarinya. Ya. Orang-orang yang tidak mempelajari 20 jalan yang akan kita pelajari ini, maka ia akan jatuh kepada sikap gulu dan sikap tanattu'. Ya, gulu dan tanattu' kurang lebih sama artinya. Fatajidu ahadahum idza dzukira bi syai'in min hadhil ma'akidil muhaqqiqati 'azamatil ilmi fil qalbi talakka adunahu wa ra'ahu ala khilafi ma 'alaihi nas faraddahu mujarradil jahli bihi wa 'adami qiyamil khalqi bi adaihi wa hadha jahlun wa ghurur. Baik. Jadi ada orang-orang yang jika kita ingatkan tentang 20 pondasi ini, ya, padahal pondasi ini adalah pondasi yang akan merealisasikan pemuliaan seseorang terhadap ilmu di dalam hatinya, dia talaka adunahu, dia berpaling. Ya. Wara'ahu, ya. Wara'ahu atau wara'ahu ala khilafi ma alaihin nas, dan dia melihat 20 hal ini sebagai sesuatu yang beda dengan yang dilihat oleh orang lain.
Ngerti maksudnya? Jadi karena dia berpaling dari 20 ini, 20 poin yang akan kita sampaikan nanti, ya, dia akan tidak mendapatkan manfaat sebagaimana manfaat orang yang mempelajari 20 hal ini. Faraddahu, maka kemudian dia menolak 20 pondasi ini bimujarradil jahal, ya, semata-mata karena kebodohannya, wa adami qiyamil khalqi bi adaihi, dan semata-mata karena dia melihat orang-orang tidak mempraktekannya. Jadi patokannya dia banyak nggak orang melakukannya. Kalau banyak orang yang menerapkan 20 poin ini, dia lakukan. Kalau tidak, tidak. Wa hadzal jahlun wa ghurur. Ini adalah kebodohan dan suatu yang menipu. Ya. Fa inna man jahila syai'an ta'allama. Barang siapa yang jahil terhadap sesuatu, hendaknya dia mempelajarinya. Ya, bukan malah memusuhinya. Kan ini banyak yang terjadi sekarang ya. Annas aduun lima la ya'lam. Manusia itu selalu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Orang memusuhi dakwah yang benar karena dia tidak tahu dakwah yang benar itu hakikatnya seperti apa. Gitu. Maka sepatutnya orang yang tidak mengetahui sesuatu, ya dia mempelajarinya. Fa idza ta'allamahu wajada dalilahu mutarashihan minal kitabi was sunnah wal amalu jarin alaihi imtathalahu. Kalau dia sudah mempelajarinya, kemudian mendapati dalilnya, dan dalilnya itu dalil yang kokoh dari Al-Quran dan Sunnah, maka ya wal amalu jarin alaih, dan perbuatan itu juga berada di atas Al-Quran dan Sunnah, imtathalahu, maka hendaknya dia melaksanakannya, mempraktekannya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang faraid, ilmu faraid misalkan, kita pelajari ilmu faraid, ternyata kita dapati dalil-dalil ilmu faraid itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan penerapannya juga berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang kita lakukan? Imtathalahu, maka kita taati, kita amalkan ilmu tadi. Ya, itu seharusnya ya, metode yang tepat. Kalau kita tidak tahu sesuatu, pelajari. Wa in kana an-nasu ala hajrihi, meskipun orang-orang memboikotnya, maksudnya meninggalkan ilmu tersebut. Fa innal khalqa taghlubu alaihim minal ahwali bitaghayyuril ayyami wad duwali ma yukhrijuhum an imtithali khitabish syariah wa luzumi jadati ahliha. Karena manusia mereka kebanyakan terkalahkan oleh perubahan hari-hari dan kondisi-kondisi. Ya, berlalunya hari menyebabkan atau mengeluarkan mereka dari menerapkan khitab syariah. Ya, jadi patokan kebenaran itu bukan kepada banyaknya orang yang ya, atau banyak atau sedikitnya orang yang melakukannya. Ya, banyak orang yang melakukannya belum tentu dia benar. Sedikit orang yang melaksanakannya belum tentu dia salah. Ngerti maksudnya ya? Ya, karena mayoritas manusia itu terpengaruh dengan perubahan hari-hari dan waktu-waktu. Ya, berlalunya waktu itu akan memberikan perubahan, pengaruh kepada manusia. Ya, perubahannya apa? Mereka ya, keluar dari penerapan syariat yang benar, keluar dari jalan yang benar. Baik. Wa idza qayasta al-madhkura fi hadhihi al-ma'akid bima nahnu alayhi al-yawm min ta'dhim al-ilmi wajadta anna halana mimma yusafu 'alayha wa yushtaka ila Allah minha. Kata Syekh, merupakan sebuah realitas yang sangat menyedihkan sekali di zaman sekarang ini. Ketika kita gunakan 20 hal ini, kita jadikan sebagai standar untuk mengukur pemuliaan seorang terhadap ilmu, maka kita akan dapati zaman ini adalah zaman yang sangat parah sekali kondisi pemuliaan orang terhadap ilmu. Jadi kalau kita ingin menimbang waktu zaman sekarang ini apakah banyak orang memuliakan ilmu atau tidak, gunakan 20 poin ini untuk mengukurnya. Ya, dengan 20 poin ini bisa kita lihat betapa banyak orang yang menghinakan ilmu, betapa banyak orang yang tidak memperdulikan tentang pemuliaan ilmu ini, dan ini sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Sesuatu yang patut kita adukan dan keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiq ila sabilir rasyad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menanamkan pemuliaan terhadap ilmu di dalam hati kita, sehingga dengan pemuliaan tersebut ilmu akan ya berkenan untuk hinggap di dalam hati kita. Kalau ilmu sudah berkenan untuk hinggap di hati kita, maka selanjutnya kita memohon kepada Allah agar mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mengamalkannya. Setelahnya kita memohon lagi kepada Allah kemampuan untuk istiqomah di atas amalan tersebut. Ya, setelahnya kita memohon lagi kepada Allah kemampuan untuk tetap mengajarkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.